Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Seringkali kita menyebut asma Allah, menzikirkan asma Allah, tetapi jarang sekali kita merenungkan, memeditasikan, dan mentafakuri sehingga kita mampu memahami, kita mampu mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, sesuatu hikmah yang lebih besar dari hanya sekedar mengulang-ulang asma Allah itu sendiri. Salah satu rahasia daripada Allah, apabila kita renungi, apabila kita tafakuri, akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, akan mendapatkan kehidupan surgawi walaupun masih ada di dalam dunia ini. Di samping itu, kehidupannya akan dimuliakan derajatnya, anak cucunya pun akan dimuliakan derajatnya. Kenapa begitu? Karena Allah adalah sesuatu yang tidak hanya sekedar nama, tidak hanya sekedar sebutan, tapi Allah itu adalah sesuatu yang maha besar, sesuatu yang maha luas, sesuatu yang maha agung, sesuatu yang maha tinggi, yang keluar dari semua bayangan, yang keluar dari semua persepsi, yang keluar daripada semua sangkaan. Agar kita mendapatkan manfaat yang lebih tinggi, agar kita mendapatkan hikmah yang lebih dalam, dan agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah di saat kita menyebut asma Allah, maka simak video selanjutnya. Sebelum video kami lanjutkan, mohon jangan di-skip apabila ada iklan di dalam video ini, karena setiap penghasilan daripada iklan di dalam video ini akan kami pergunakan untuk pengembangan spiritual Nusantara, sehingga spiritual Nusantara itu kembali bangkit dan memberikan andil serta sumbangsih bagi pembangunan SDM Indonesia yang lebih baik dan lebih mandiri. Terima kasih. Asmaul Husna, ya Allah, nama ya Allah di dalam Asmaul Husna terdiri dari 3 huruf, ya, al, dan lah. Ya bertujuan berbeda, al bertujuan berbeda, dan lah itu bertujuan berbeda. Sehingga dari ketiga perbedaan itu dijadikan satu menjadi ya Allah. Di dalam praktek meditasi para sufi yang sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu oleh guru-guru kita, dan barangkali mungkin belum pernah kita dengarkan, belum pernah kita praktekkan sama sekali, tetapi para guru sufi terdahulu, para mursyid kita sudah melakukan meditasi, tafakur, dengan memeditasikan, dengan mentafakuri nama Allah itu. Ya Allah, ya adalah bertujuan untuk mempertanyakan kepada diri kita sendiri, kita yang hidup atau Allah yang hidup, kita yang berilmu atau Allah yang berilmu. Maka apabila kita menyebut nama ya, maka pertanyakan diri kita. Diri kita ini milik Allah. Segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ini milik Allah atau milik kita sendiri. Sebelum menyelam di dalam nama Allah itu sendiri, maka pertanyakan dulu diri kita. Bersihkan dulu diri kita dari sesuatu yang bukan esensi daripada Tuhan. Sebelum menghadap Allah, maka di dalam ya ini ibarat kita sedang berwudu, membersihkan sesuatu yang bukan eksistensi daripada Allah, sesuatu yang bukan sifat Allah, sesuatu yang bukan nama Allah, sesuatu yang bukan perbuatan Allah, sesuatu yang bukan zat Allah yang di dalam diri kita, yang semuanya kadangkala kita sering melakukan, sering mengakui, sering terbawa oleh ego dan keakuan diri kita.
Di saat kita menyebut ya, maka kita mencoba untuk menyatu dengan segala sesuatu, bahwa segala sesuatu itu adalah bagian daripada diri kita. Kita bagian daripada angin, kita bagian daripada air, kita bagian daripada langit, dan kita bagian daripada alam itu sendiri, serta kita bagian daripada orang-orang di luar diri kita. Sehingga kita merasakan napas kita begitu lega, napas kita begitu luas, napas kita begitu meliputi segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Meditasi ya adalah dengan meletakkan satu tangan di dada ini, tundukkan kepala, dihadapkan ke hati. Sebutlah nama ya, 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 ya. Ya di sini bukan ya bahasa Indonesia, tapi ya di sini adalah ya bahasa Arab yang menyatu dengan ya Allah. Lirik-lirik pelan-pelan, dan ianya cukup di dalam hati. Setelah itu pertanyakan kepada diri sendiri, segala keakuan kita kelupas, segala ego kita kelupas, sifat merasa kita kelupas, sesuatu yang bukan kenyataan daripada Allah kita kelupas, sehingga menyatalah sifat Allah, menyatalah asma Allah, menyatalah perbuatan Allah, dan menyatalah zat Allah di dalam diri kita. Kita merasakan hanya Allah yang ada, ilmu kita Allah yang punya, kuasa kita Allah yang punya, keluarga kita Allah yang punya, semua yang melekat di dalam diri kita Allah yang punya. Kita kembali ke dalam keadaan kosong, tiada daya dan upaya, tidak mempunyai apa-apa, semuanya hanya milik Allah. Lalu pandanglah segala sesuatu di luar dirimu adalah bagian daripada dirimu, bagian daripada angin, bagian daripada api, bagian daripada air, bagian daripada tanah, bagian daripada orang-orang di sekitarmu. Lalu rasakan napasmu semakin luas, napasmu semakin lebar, sehingga napasmu meliputi segala sesuatu. Napas menjadi lega, dan napas itu penuh dengan rasa wahid, rasa ahad, rasa yang menyatu daripada segala sesuatu, rasa di mana antara di dalam dirimu dengan di luar dirimu adalah satu kesatuan. Ini adalah tahap pertama menyebut ya. Setelah selesai menyebut ya, jeda sejenak ya, dengan bersila boleh, dengan duduk seperti at-tahiyat akhir juga boleh. Rasakan longgarnya napas, rasakan keluasan napas dan keluasan hatimu, kesejukan rongga dadamu dan lain sebagainya. Nikmati, rasakan barang 1, 2, atau 3 menit. Selanjutnya setelah merasa lega, maka lanjutkan meditasinya. Gerakannya tetap seperti semula. Posisinya tempelkan lagi tangan kanan ini ke dalam hati, ya, pegang di sini. Selanjutnya setelah ya tadi kita menyebut nama au, ya. Au ini adalah Allah, tapi kita potong karena 3 huruf itu, 3 kata di dalam nama ya Allah itu membawa maksud dan tujuan serta rahasia yang berbeda. Jadi setelah ya maka au. Tetap kita tundukkan ke dalam hati, kita sebut au, 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 au.
dari bersuara sampai tidak bersuara, hanya hati saja yang menyebutnya. Setelah menyebut al dan cukup di dalam hati menyebutnya, maka rasakan. Buka hati kita untuk menerima keagungan, untuk menerima sesuatu yang bersifat suci, sesuatu yang bersifat kekal, sesuatu yang bersifat berdiri sendiri, sesuatu yang bersifat bersih, sesuatu yang bersifat memaafkan, sesuatu yang bersifat memberi, sesuatu yang bersifat menanggung rezeki segala hambanya. Rasakan, welcome, buka hati, buka rasa dengan al adalah sebuah sebutan yang merupakan asma yang mewakili daripada sifat memberi, mewakili daripada sifat suci, mewakili sifat berdiri sendiri, yang mewakili sifat yang mencukupi hambanya, yang mewakili sifat lembut, yang mewakili sifat pengasih dan penyayang dan lain sebagainya. Posisikan terus bahwa di saat menyebut al, kita sedang membuka hati kita sedang membuka rasa kita kepada sesuatu yang bersifat suci, yaitu sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu santai lagi. Setelah selesai merasakan kehadiran sifat-sifat Allah yang maha suci, maha lembut, maha memaafkan, maka rileks kembali dalam kondisi bersila atau di dalam kondisi at-tahiyat akhir. Terus sekarang kata yang terakhir yaitu loh. Tetap kita taruh tangan kanan kita ke hati, terus kita tundukkan ke hati. Loh, 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 dari bersuara sampai pelan-pelan tinggal hati kita yang berzikir, yang menyebut loh, 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 loh. Di saat kita menyebut loh, loh, kita lihat diri kita ini hina, kita lihat diri itu tidak, kita lihat diri kita ini sesuatu yang tidak berdaya di hadapan Allah, diri kita ini sesuatu yang lalai, sesuatu yang kotor di hadapan Allah, diri kita ini tidak ada apa-apa, penuh dengan aib, penuh dengan dosa. Apabila Allah tidak mengampuni dan apabila Allah tidak menutup aib kita, betapa hinanya kita di hadapan keluarga kita, di hadapan orang-orang di sekitar kita, di hadapan jamaah-jamaah yang kita bina dan lain sebagainya. Dengan menyebut loh, loh, kita merendahkan diri, hati kita rendahkan, kepala kita tundukkan, rasa kita tundukkan, kita tumbuhkan sifat rendah hati, sifat tawadhu, sehingga al tadi yang berisikan kemahasucian, yang berisikan kelembutan, yang berisikan maha memberi, maha pengasih, maha penyayang, akan masuk dan tertanam di dalam diri kita, di dalam kerendahan hati kita, di dalam rasa tawadhu kita, di dalam sifat kita yang merasa diri kita tidak mampu dan kotor serta lalai serta hina di hadapan Allah. Sifat suci Allah, sifat memberi Allah, sifat memaafkan Allah, sifat kelembutan Allah, sifat ya Fatah, sifat ya Razzaq akan tumbuh di dalam diri kita selama diri kita sudah memposisikan diri yang rendah hati, yang tawadhu, yang merasa lalai, merasa tiada daya dan upaya di hadapan Allah. Semuanya akan menjadi pupuk bagi tumbuhnya kesucian, sifat belas kasih,
bagi tumbuhnya sifat ya Fatah, ya Razzaq, ya Salam, ya Kudus di dalam diri kita. Setelah itu rileks lagi. Setelah selesai menanamkan ya Fatah, ya Razzaq, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Salam di dalam hati kita, di dalam rasa kita, duduk lagi bersila dan kita rasakan kehadiran kemahasucian Allah di dalam hati dan rasa kita. Seringkali kita menyebut nama Allah tetapi tidak ada efek di dalam diri kita, karena kita tidak tahu di saat menyebut ya Allah, kita sedang ditanya oleh Allah, kita sedang dipertanyakan oleh Allah tentang keyakinan kita, tentang iman kita. Engkau atau aku, kata Allah, yang ada di dalam dirimu. Engkau merasa berilmu atau ilmuku yang ada di dalam dirimu. Engkau merasa mempunyai kehormatan atau memang aku yang memberikan engkau kehormatan. Engkau merasa mulia atau memang aku yang menutupi segala aibmu. Engkau merasa pintar atau memang aku yang memberikan ilmu itu kepadamu. Engkau merasa bisa melakukan ini dan itu, atau memang aku yang memberikan daya dan upaya kepadamu. Dua hal inilah yang harus kita selesaikan dulu. Di saat kita menyebut Allah, di saat kita menyebut ya Allah, di saat kita menghadirkan hati kepada Allah. Apabila masih ada dualitas, ada pengakuan-pengakuan daripada diri kita, maka sebutan kita akan ditolak oleh Allah, dan Allah akan memalingkan muka kepada diri kita. Inilah yang menjadikan sebab justru apabila kita menyebut nama Allah, kadangkala hanya menjadi hijab bagi kita. Karena kita merasa telah menyebut, karena kita merasa telah bisa berzikir, menyebut, mengagungkan nama Allah. Tetapi sesungguhnya kita tidak tahu Allah lah yang memuji dirinya sendiri. Allah lah yang mengingat dirinya sendiri melalui lisan kita, melalui hati kita, melalui kehendak yang ada di dalam diri kita. Allah lebih dulu mengingat diri kita, barulah kita mengingat daripada Allah. Untuk itu, inilah salah satu meditasi awal nama Allah, nama ya Allah, Asmaul Husna ya Allah, yang akan membawa manfaat, yang akan membuka pintu rohani kita, membuka pintu hati kita, membuka pintu rahasia untuk menyelami rahasia-rahasia daripada Asmaul Husna yang jumlahnya 99. 100 kurang 1. Dan barang siapa yang mengenali Asmaul Husna yang satu itu, maka sempurnalah iman seseorang. Kita bahas yang 99 dulu, selanjutnya nanti kita bahas yang satu tersebut. Cukup sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.